saya sih. Lebih tepatnya kita akan berdiskusi mengenai struktur inti atomik itu. Mana ya? Struktur inti atomik. Oke, jadi kalau kita membahas inti atomik, sebenarnya apa itu inti atomik? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa bantu menjelaskan inti atomik itu apa? Struktur terkecil pada atom, Bu. Struktur terkecil pada Atom. Kamu yakin? Nggak kecil juga sih, Bu. Tapi pokoknya sesuatu yang di dalam atom. Oke. Sesuatu yang ada di dalam atom. Sip. Ada pendapat lain? Atau ada yang ingin menambahkan? Ada? Gimana nih hasil diskusi kelompoknya? Baiklah. Jadi, ya. Apa itu inti atomik? Pusat atom yang terdiri dari proton dan neutron. Pusat atom yang terdiri dari proton dan neutron. Oke, tidak salah. Jadi sesuatu yang ada di dalam atom merupakan pusat atom yang terdiri dari proton dan neutron. Oke, semuanya benar karena memang inti atomik ini adalah salah satu bagian dari atom ya. Dia bukan bagian yang terkecil. Karena pada kenyataannya inti atom ini terdiri dari dua partikel, yaitu proton dan neutron. Jadi kalau secara garis besar bisa kita tarik, kalau dulu itu atom dianggap sebagai bagian terkecil dari material, tapi ternyata setelah diteliti lebih lanjut, di dalam atom itu sendiri masih ada bagian-bagian lainnya, yaitu terdiri dari inti dan elektron. Nah, kalau elektron bermuatan negatif, sementara intinya ada dua nih isinya, yaitu ada proton dan ada neutron. Proton ini bermuatan positif dan neutron itu tidak bermuatan. Jadi secara umum bisa dikatakan inti itu bermuatan positif. Inti atom itu adalah bagian yang tetap di tengah-tengahnya dari atom dan dia tidak bergerak sedikit pun. Dan ukurannya sangat kecil, walaupun kalau dibandingkan dengan elektron dia relatif lebih besar ya dibandingkan dengan elektron. Dan antara proton dan neutron itu berikatan sangat kuat. Inti atom selain kita sebut dia sebagai inti, ada nanti beberapa istilah yang menyebut bahwa inti atom itu adalah nukleus, bisa juga nuklida, bisa juga nukleon. Jadi ketiganya adalah kata pengganti dari inti atom. Nah, nuklida itu merujuk pada inti atom dengan jumlah proton dan neutron tertentu, di mana kedua partikel tersebut disebut juga sebagai nukleon. Nah, secara garis besar, dikarenakan neutron itu tidak bermuatan, maka inti atomiknya dianggap bermuatan positif karena terpengaruh oleh muatan dari proton yang positif tadi. Nah, pada umumnya inti atom itu stabil kondisinya karena ikatannya sangat kuat. Tetapi ada juga ternyata inti atom yang tidak stabil. Nah, inti atom yang tidak stabil ini kita sebut sebagai nuklida radioaktif.
Nah, nanti radioaktif inilah yang akan kita bahas mengenai ketika kita membahas mengenai reaksi nuklir seperti itu. Nah, ukuran inti itu dia sangat kecil sehingga perlu didefinisikan menggunakan satuan yang khusus. Nah, kalau atom kita menyatakan ukurannya dalam angstrom, yaitu 10⁻⁻10 meter, sementara kalau untuk inti kita menyatakannya di dalam femtometer, atau lebih sering juga dikenal sebagai Fermi, atau disingkat dengan FM. Nilainya itu sekitar 10⁻⁻15 meter. Jadi ya ukurannya lebih kecil lah dibandingkan atom ya, karena dia memang ada di dalam atom itu sendiri. Massa inti itu diukur menggunakan satuan atomic mass unit atau disingkat AMU. Well, kita baca AMU aja ya, atau U. Untuk bahasa Indonesianya biasanya kita menyebutnya sebagai SMA atau satuan massa atom. Nah, jadi satu SMA atau satu AMU ini itu nilainya bervariasi tergantung kepada jenis inti atomnya. Tetapi berdasarkan hasil eksperimen ternyata inti atom untuk atom karbon dengan nomor atom massa atom 12 itu ternyata setelah diperhitungkan nilainya itu sama dengan 12 AMU, tepat 12 AMU atau 12 SMA. Sehingga karena nilainya yang bulat ini, nilainya yang sesuai ini, maka bisa dikatakan inti atom karbon 12 itu ditetapkan sebagai acuan dalam menghitung massa inti atom yang lainnya. Jadi untuk menentukan massa atom unsur-unsur lain, maka kita kita standarkan dengan si karbon 12 ini. Dimana ketika kita standarkan dengan karbon 12 itu 1 AMU sama dengan 1/12 dikali massa dari karbon 12 ini. Sehingga diperolehlah nilainya kira-kira sebesar 1,6605 kali 10⁻⁻27 kg per U atau 931,5 mega elektron volt per U. Nah, itu untuk menyatakan komposisi inti atau massa inti atom. Nah, secara garis besar simbol atom itu ditunjukkan dengan lambang X, AZ, di mana masing-masingnya ini punya maksud dan informasi tersendiri. X itu untuk melambangkan atom atau unsurnya, Z itu untuk melambangkan nomor atom, di mana ternyata nomor atom ini sama dengan jumlah proton, sama juga nilainya dengan jumlah neutron seperti itu. Elektron. Sementara A itu adalah nomor massa, di mana nomor massa ini kita sebut sebagai nukleon. Yang mana kita tahu bahwa nukleon ini adalah jumlah proton dan jumlah neutron, sehingga jika informasi A dan Z-nya diketahui, kita juga bisa mengetahui jumlah neutronnya, seperti itu. Nah, seperti contohnya pada atom Fe atau besi, itu A-nya 56 dan Z-nya 26. Sehingga bisa kita peroleh informasi bahwa pada atom besi dia memiliki 26 proton dan 26 elektron dan memiliki jumlah neutron sebanyak 30. Seperti itu. Itu untuk menyatakan simbol dari
Siapa nih? Harus upload lagi. Oke, jadi itu tadi beberapa informasi yang dapat kita peroleh dari penulisan simbol atom. Nah, jadi ketika kita membahas mengenai inti atom, ternyata ada beberapa istilah yang muncul yang terkait dengan inti atom ini, di mana salah satunya itu adalah isotop. Isotop ini apa? Isotop ini adalah inti-inti yang memiliki jumlah proton yang sama, tetapi jumlah neutronnya berbeda. Apakah bisa dari unsur yang sama? Umumnya memang dari unsur yang sama. Nah, jadi kalau dilihat di gambar di sampingnya ini, ada oksigen 16,8, oksigen 17,8, dan oksigen 18,8. Jadi dari informasi itu kita bisa lihat bahwa jumlah protonnya sama-sama 8, tetapi karena nomor masanya berbeda, maka jumlah neutron yang dimilikinya pun berbeda, seperti itu. Jadi walaupun unsur yang sama, tetapi ketika massa atomnya berbeda, maka dia juga akan memiliki jumlah neutron yang berbeda. Apa efeknya? Efeknya adalah biasanya ukuran dari intinya sedikit lebih besar ketika jumlah neutron dan jumlah protonnya berbeda seperti itu. Tetapi apakah intinya bermuatan positifnya berbeda? Intinya sama-sama tetap bermuatan positif. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan untuk istilah yang lain, yaitu ada yang namanya isobar. Isobar ini adalah inti-inti yang memiliki nomor massa yang sama, tetapi memiliki jumlah proton dan neutron yang berbeda. Nah, ini maksudnya adalah dua unsur bisa jadi memiliki nomor massa yang sama. Sama-sama seperti di contoh ini sama-sama 24 massanya untuk atom unsur natrium dan unsur magnesium. Tetapi setelah ditilik, jumlah proton dan jumlah neutronnya itu berbeda. Dimana kalau bisa kita lihat jumlah atau apa itu namanya, nomor atom itu adalah identitas dari si atomnya ya. Dia tidak mungkin bisa memiliki nomor atom yang sama untuk dua atau lebih atom. Biasanya nomor atom itu hanya dimiliki oleh satu atom saja. Jadi ya walaupun massanya sama, tetapi pasti nomor atomnya berbeda. Nah, jadi kalau dilihat di sini yang sama adalah massa atomnya. Sama-sama 24 gitu. Nah, kemudian istilah yang lain itu ada yang namanya isoton. Nah, isoton ini adalah inti-inti yang memiliki jumlah neutron yang sama, tetapi jumlah protonnya berbeda.
Kenapa? Karena nomor atomnya juga berbeda. Nah, di sini mungkin kalian akan lihat bahwa ada yang satu unsurnya C, yang satu unsurnya N atau nitrogen. Yang satu masanya 13, yang satu masanya 14, yang satu nomor atomnya 6, yang satu nomor atomnya 7. Kalau dilihat secara sekilas sebenarnya tidak ada yang sama, tetapi ketika kita sudah menghitung neutronnya, itu ternyata kedua atom ini memiliki jumlah neutron yang sama, yaitu sama-sama berjumlah 7, seperti itu. Nah, itu untuk isoton. Nah, istilah yang terakhir itu adalah isomer. Isomer ini merupakan inti-inti yang memiliki kesamaan nomor atom dan nomor massa, tetapi mempunyai tingkat energi yang berbeda. Nah, inti atom yang memiliki tingkat energi lebih tinggi daripada tingkat energi dasarnya diberi tanda bintang atau diberi lambang M seperti itu. Nah, jadi di sini ada dua jenis nikel. Yang satu nikel 6028, yang satu nikel 60 bintang dan 28. Nah, jadi walaupun sama-sama memiliki massa 60 dan nomor atom sama-sama 28, tetapi setelah dilihat secara seksama, kedua inti ini berbeda pada tingkat energinya. Nah, jadi untuk nikel 6028 itu tingkat energinya berada pada keadaan dasar. Sementara ketika kita tuliskan nikel 60 bintang 28, itu berarti nikel ini berada pada keadaan tereksitasi atau pada excited state, seperti itu. Nah, itu istilah-istilah yang terkait untuk inti atom. Ada yang ingin didiskusikan atau mungkin ada yang perlu kalian tambahkan, silakan. Ada yang mau menambahkan? Bu, saya mau tanya. Kalau tingkat energinya semakin tinggi, berarti dia akan menghasilkan energi panas itu semakin banyak atau gimana ya, Bu? Tingkat energi semakin tinggi. Energi panas. Ada hubungannya nggak, Bu? Energi panas ya? Iya, Bu. Setahu saya, energi atau tingkat energi tereksitasi ini, dia tidak ada kaitannya dengan panas yang dihantarkan oleh si zatnya atau si unsurnya. Biasanya, energi eksitasi ini lebih kepada proses ikatannya dan hamburan gelombang elektromagnetik yang mengenainya nanti. Biasanya lebih ke sana. Kalau ke panas, energi panasnya biasanya nggak ada hubungannya sih. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Misalnya kalau inti atom tidak stabil itu apa yang terjadi, Bu? Apakah ada kendala atau? Inti atom tidak stabil. Oke. Sebenarnya nanti kita bahas lebih lanjut ya di pertemuan berikutnya. Tapi oke lah, saya jelaskan sekilas. Jadi sebenarnya inti atom ini akan berusaha untuk mencapai kestabilan. Jadi ketika dia berada pada kondisi yang tidak stabil, itu biasanya dia akan meluruh. Nah, nanti proses peluruhannya inilah yang akan menimbulkan beberapa sinar seperti sinar alfa, sinar gamma, dan sinar beta. Peluruhan-peluruhannya ini nanti masing-masingnya akan memiliki sifat dan manfaat sendiri-sendiri. Dimana yang paling kita tahu itu sinar alfa itu cukup ringan biasanya, dan yang terberat itu adalah radiasinya sinar gamma, dan ini yang paling berbahaya untuk lingkungan dan
kesehatan biasanya, sinar gamma itu. Nah, kestabilannya ini harus kita kontrol agar bisa kita manfaatkan tanpa harus menimbulkan efek negatif terhadap lingkungan. Karena setiap peluruhannya ini ketika kita bisa mengaturnya itu sebenarnya cukup bermanfaat. Nanti salah satunya akan kita manfaatkan untuk entah itu reaksi nuklir atau mungkin untuk mengetahui susunan atom seperti pada peluruhan sinar alfa, dan ya banyak yang lain lah pemanfaatan dari peluruhan dari inti yang tidak stabil itu. Oke. Makasih, Bu. Oke. Enak ya kuliahnya kalau kalian sudah belajar begini. Baru masuk, Kak. Kalau kemarin-kemarin saya aja yang ngobrol. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Kan saya pernah dengar, Bu, kalau misalkan satuan terkecil dari atom itu quark, Bu. Oh ya. Nah, itu peneliti bisa nemuin quark tuh gimana, Bu? Atom aja udah kecil, apalagi quark, Bu? Well, gimana ya cara menjelaskan ya? Kebanyakan dari inti atom itu ditemukan, bagian terkecil dari inti atom itu ditemukan secara teoritis menggunakan yang namanya komputasi. Jadi untuk ditemukan secara real menggunakan eksperimen itu bisa dibilang hampir nihil. Jadi memang kebanyakan yang kita temukan itu, yang kita bahas, yang kita bicarakan, entah itu quark, entah itu meson, atau yang lain-lainnya itu ditemukan secara teoritis, secara komputasinya. Nah, yang bisa kita peroleh itu hanyalah besaran energi yang dipancarkan oleh mereka saja. Tetapi kalau ditangkap secara real, bisa kita amati bahkan dengan mikroskop elektron seperti itu. Saya belum ketemu jurnalnya tuh yang kayak gitu. Yang saya baca baru kebanyakan berdasarkan teoritis itu. Berarti penemuan bukti nyatanya belum bisa, Bu, ya? Bukti nyata Karena kan secara pasti nih bentuknya seperti ini nih, itu tuh belum. Tetapi ketika kita mereaksikan inti-inti, memutus inti-inti tersebut, kita bisa memperoleh hasil yang mirip dengan si teoritis itu. Makanya akhirnya makanya tadi saya katakan bahwa untuk menangkapnya secara pasti itu kita nggak bisa, tetapi kita hanya bisa mendapatkan efek yang ditimbulkannya sesuai yang dijelaskan oleh teoritis itu, kayak gitu. Kalau misalnya nih kayak elektron, kita tahu nih bentuknya seperti itu di kelilingi inti atom, kayak gitu kan. Karena itu dia selain sudah dijelaskan secara teoritis, sudah ada beberapa eksperimen yang bisa menangkap pergerakannya. Nah, kalau yang bagian terkecil dari inti atom ini, pergerakannya secara detail itu belum terlihat. Tetapi yang baru dirasakan adalah efeknya ketika ikatan tersebut diputus, seperti itu. Oke, baik. Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Kita lanjutkan dulu ya. Oke, kemudian kita akan membandingkan sekilas mengenai inti dan atom. Jadi secara garis besar inti dan atom ini memiliki beberapa sifat yang hampir mirip lah. Tetapi tentu saja ada beberapa perbedaannya. Seperti contohnya pada atom yang paling mempengaruhinya itu adalah gerakan elektron. Elektron itu dalam pergerakannya dia memperoleh gaya dari luar, yaitu gaya Coulomb. Sementara di dalam inti itu dia tidak mengalami gangguan gaya dari luar. Gerak nukleon itu disebabkan oleh pengaruh gaya dari dirinya sendiri. Jadi dia tidak terpengaruh oleh
gaya dari faktor-faktor yang di luar. Lalu struktur atom itu ditentukan oleh interaksi antara elektron dan inti. Sementara di dalam inti yang mempengaruhinya itu hanyalah interaksi antara nukleon-nukleonnya itu sendiri, yaitu antara proton dan neutronnya. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh elektron. Jadi itu perbedaan antara inti dan atom. Nah, gaya Coulomb pada atom dapat diungkapkan secara analitis yang sederhana, tetapi gaya pada inti bukan berarti tidak bisa dihitung secara sederhana, tetapi perhitungan untuk gaya inti membutuhkan banyak faktor, terutama faktor dari intinya itu sendiri, yaitu interaksi antara proton dan neutron yang bisa dikatakan cukup kompleks. Jadi ya dibandingkan dengan inti, pergerakan elektron itu sebenarnya jauh lebih sederhana seperti itu. Nah, pada atom dan inti itu sama-sama berlaku hukum-hukum fisika kuantum, yaitu sama-sama memiliki keadaan dasar dan keadaan tereksitasi. Nah, kalau atom tereksitasi, lalu dia kembali ke keadaan dasar, itu dia biasanya akan memancarkan sinar X. Sementara kalau inti, ketika dia mengalami eksitasi, lalu kemudian kembali ke keadaan dasarnya, itu biasanya akan memancarkan sinar gamma. Jadi di situ perbedaan antara inti dan atom. Kemudian kita akan bahas beberapa sifat inti yang mungkin perlu kita pahami ya. Yang pertama adalah jari-jari dari inti, yang kedua spin dan kemagnetan inti, dan yang ketiga adalah gaya intinya. Sebentar ya, saya ke toilet dulu. Oke, kita lanjutkan membahas mengenai, yang pertama kita akan tinjau mengenai jari-jari dari inti. Jari-jari inti
berdasarkan hasil eksperimen itu menunjukkan bahwa volume sebuah inti ini berbanding lurus dengan banyaknya nuklida atau nomor masanya yang ada di dalam inti atom tersebut. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kerapatan nuklidanya hampir sama di dalam bagian-bagian inti. Jadi di posisi manapun bisa dikatakan hampir sama kerapatannya. Nah, jika jari-jari intinya dilambangkan dengan R, volumenya itu dinyatakan dengan 3/4 Pi R pangkat 3, di mana ini volume bola ya. Kita anggap inti itu berbentuk bulat dan bola pejal begitu. Makanya volumenya kita anggap sama dengan bola, yaitu 3/4 Pi R pangkat 3. Sehingga R pangkat 3-nya ini nanti berbanding lurus dengan A atau nomor masanya. Nah, jika hubungan antara R, jari-jari, dan nomor massa atau A dinyatakan dalam hubungan kebalikan, maka bisa kita tuliskan R sama dengan R0 dikali A pangkat 1/3. Dengan R0-nya ini adalah sekitar 1,2 kali 10 pangkat minus 15 meter. Ini adalah jarak kesetimbangan ikatan biasanya. Nah, karena satuan intinya dinyatakan dengan femtometer atau FM atau Fermi, dan nilai 1 FM-nya itu setara dengan 10 pangkat minus 15 meter, maka rumus R sama dengan R0 A pangkat 1/3 ini bisa kita hitung atau kita tuliskan menjadi R0-nya kita ganti ya dengan 1,2 kali 10 pangkat minus 15 dikali dengan A pangkat 1/3. Nah, 10 pangkat 15-nya ini kita ganti dengan FM. Sehingga akhirnya R-nya sama dengan 1,2 dikali A pangkat 1/3 FM. Atau femto, seperti itu. Jadi karena tadi persamaannya R sama dengan 1,2 kali A pangkat 1/3 FM, maka bisa kita lihat jari-jari inti atom untuk unsur C12-6. Maksudnya nomor atomnya 6 dan nomor masanya 12. Maka jari-jarinya bisa kita hitung sekitar R sama dengan 1,2 kali A pangkat 1/3 FM. Jadi A-nya kita ganti dengan si nomor atom dari C. Nomor massa dari C, yaitu 12. Sehingga dia kita peroleh nilainya sekitar 2,7 FM atau 2,7 kali 10 pangkat minus 15 meter. Sampai sini paham perhitungannya? Paham, Bu? Oke. Kita lihat contoh soal ya. Mana lah contoh soal? Oh ini. Nah, kalau tadi kita sudah membahas mengenai karbon 12,6, sekarang kita akan lihat unsur Ra, yaitu dengan 222 dan 86. Kira-kira berapa jari-jari intinya? Bisa hitung? Coba menggunakan rumus ini tadi, R sama dengan 1,2 kali A pangkat 1/3 FM. Kira-kira berapa jari-jari inti untuk ini AG, untuk si RA? Ambil kertas dulu, Bu. Ini contoh-contohnya ya. Ini untuk karbon, ada untuk AG ini perak. Lalu ada untuk unsur U. Nah, sekarang ditanya unsur Ra. Oke.
Maksudnya gimana? Sudah bersama-sama akan melaporkan vaksin bebas pertama kedua ternyata sudah dilakukan vaksinasi. Dapat Sabtu Minggu. Demikian kami sampaikan seperti ini. Kami ucapkan terima kasih. Sertifikat vaksin. Wah, ini dia deh. Bisa? Bisa dong, gampang ini mah. Tinggal ganti angkanya. 7,3 Bu. 7,3. 3. Oke, kita cek ya. Saya juga nggak hafal jawabannya. Oke. Dua. 7,3. 7,3 femto ya. Atau sekitar 7,3 kali 10 pangkat minus 15 meter. Nah, sekarang kita ubah soalnya. Kalau tadi kita hanya membahas mengenai jari-jarinya saja, sekarang bagaimana caranya mencari kerapatan inti dari atom C126? Kerapatan itu massa jenis atau rho. Kira-kira ada yang ngeh nggak gimana caranya? Tadi kan kita sudah punya jari-jarinya. Untuk C126 sekitar 7,4 tadi. 2,7. Nah, dengan adanya jari-jari, sekarang kita mencari berapa massa jenisnya atau kerapatannya. Saya kasih clue-nya ya. Nih, massa atomnya tadi kan untuk karbon 12 itu sama dengan 12U ya. Dia digunakan sebagai patokan. Nah, jika massa dan energi ikat inti diabaikan, dan 1 AMU atau 1 U itu sama dengan 1/12 MC12, dengan nilainya itu adalah 1,6605 kali 10 pangkat minus 27 kg per U, maka kerapatan nuklirnya dapat dihitung dengan rumus ini. Rho sama dengan M per V. Bisa nggak masukin angkanya? Masanya kita gunakan nih 12. V-nya gimana? Tiga per 4 PR pangkat 3 bukan? Yap, betul. Jadi kira-kira berapa nanti massa jenisnya?
Berapa? Ada yang sudah dapat? Tapi takut salah, Bu. Gak apa-apa, kan namanya belajar. 3,1 kali 10 pangkat min 12 kilogram per meter kubik. 3,1. Yang mana dia? Ntar, saya lihat contekan dulu. Kurang tepat. Saya boleh, Bu. Boleh. 2,4 kali 10 pangkat 17 kilogram meter kubik. Oke. Ini dia ya, persamaannya ya. Jadi kan tadi M per volume, di mana volumenya kita nyatakan dengan 3/4 PR pangkat 3. Lalu kita gabungkanlah nilai-nilainya. Jadi karena tadi 1/12 M12 C12 ini 1,6605 kali 10 pangkat 27, maka kita kalikan dengan 12 U milik si karbon ya. Dan R-nya ini kita ganti dengan 2,7 kali 10 pangkat minus 15. Nah, akhirnya dapatlah angkanya sekitar 2,4 kali 10 pangkat 17 kg per meter persegi. Semua bisa? Sampai sini bisa, Bu? Oke. Ya, kira-kira model-modelan hitungannya kayak gini lah. Belum lagi nanti di lanjutannya kestabilan nuklir atau kestabilan inti, kita akan bahas juga mengenai waktu paruh. Ya, tolong dipelajarilah contoh-contoh soalnya ini ya. Oke, kemudian kita akan bahas mengenai spin dan kemagnetan inti. Ini salah satu sifat dari inti atom yang perlu kita ketahui. Nah, jadi ternyata inti atom itu sama seperti elektron perilakunya, yaitu dia juga memiliki spin untuk masing-masing proton ataupun neutronnya. Nah, jadi untuk inti, dia juga punya spin up dan spin down, atau yang kita lambangkan dengan positif setengah yang yang searah dengan arah jarum jam, sementara yang berlawanan dengan arah jarum jam itu adalah minus setengah. Dan inti ternyata juga selain dia berputar pada orbitnya, itu dia juga berputar pada porosnya. Nah, karena gerakan di dalam inti atom, maka proton dan neutron juga mempunyai momentum sudut orbital dan momen magnetik. Nah, momen magnetik neutron itu dimanfaatkan untuk menyelidiki struktur atom dari suatu bahan menggunakan metode hamburan, dan bisa juga untuk memanipulasi sifat-sifat pancaran neutron dalam pemercepatan partikel seperti itu.
Oke. Di sini diperlihatkan gambar yang dimaksud dengan spin up dan spin down itu ya. Jadi ternyata tidak hanya pada elektron, tetapi pada inti juga ada yang namanya gerakan rotasi pada porosnya itu sendiri. Dan nantinya poros dari rotasi dari inti, lalu rotasi dari elektron itu akan membentuk gerakan sendiri pada atom. Inilah yang akan mempengaruhi gerakan atom nantinya. Gerakan dari inti dan gerakan dari elektron. Nah, suatu partikel bermuatan dan memiliki massa tertentu yang bergerak melingkar dengan kecepatan tertentu juga itu mempunyai momentum angular. Selain berputar pada orbitnya, partikel juga berputar pada porosnya atau yang kita sebut sebagai spin itu ya. Sehingga dia tadinya memiliki gerakan spin up dan spin down. Nah, inti nantinya dari melihat interaksi antara komponen penyusunnya, itu dia dapat diklasifikasikan menjadi 4 golongan, yaitu berdasarkan jumlah proton neutronnya. Nantinya akan kita bagi menjadi inti genap-genap, inti genap ganjil, inti ganjil genap, dan inti ganjil-ganjil. Seperti itu pembagian dalam inti berdasarkan jumlah proton dan neutronnya, di mana nanti keempat golongan ini akan mempengaruhi jenis spin keseluruhan dari intinya. Apakah nanti spin keseluruhannya akan menjadi spin up ataupun spin down seperti itu. Kemudian kita akan membahas mengenai energi ikat. Nah, massa inti suatu atom itu memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan massa nukleon penyusunnya, yaitu proton dan neutron yang berada dalam keadaan bebas atau belum berikatan. Jadi, massa proton dalam keadaan bebas dan massa neutron dalam keadaan bebas itu nilainya masih lebih besar jika dibandingkan dengan massa ketika mereka sudah berikatan membentuk nukleon. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pada proses penyusunan inti dari partikel-partikel penyusunnya itu terdapat sejumlah massa yang hilang. Jadi selama proses pembentukan ikatan itu ternyata terdapat sejumlah massa yang menghilang. Penyusutan ini jumlahnya sama besar dengan jumlah energi yang dibutuhkan untuk memutus ikatan antar inti tersebut. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa energi yang hilang tersebut sebanding dengan energi yang dibutuhkan untuk memutus ikatannya. Nah, energi yang diperlukan untuk memutus ikatan inti ini kita sebut sebagai energi ikat atau binding energy. Nah, semakin besar nilai energi ikatnya, itu akan semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan di dalam inti tersebut. Ini saya kutip dari buku Arthur Beiser, bahwa katanya binding energy adalah the missing energy that keeps a nucleus together. Jadi intinya adalah energi ikat itu adalah energi yang hilang yang digunakan untuk membuat inti-inti tersebut tetap saling berikatan seperti itu. Jadi untuk memutuskan ikatannya kita butuh sejumlah energi yang hilang tersebut. Nah, dengan rumus energi ikatan, kita bisa menghitung jumlah energi yang hilang tersebut. Di mana energi ikatan ini dirumuskan dengan
Z dikali MP. MP ini adalah massa proton, Z itu adalah nomor atom, ditambah dengan neutronnya, jumlah neutron atau N, dikali dengan massa dari neutron, dikurangi dengan massa dari inti, di mana inti atomnya itu dari unsur X sama dengan AZ, X AZ gitu. Jadi inti atomnya dikali dengan kecepatan cahaya. Nah, tetapi karena tabel yang memuat informasi mengenai data massa inti ini belum ada, karena memang untuk meneliti massa inti ini cukup sulit, seperti yang tadi saya katakan bahwa segala hal tentang inti ini kebanyakan dirumuskan menggunakan perhitungan secara komputasi, maka rumus energi ikat inti diubah menjadi sesuatu yang lebih mudah untuk digunakan, yaitu menggunakan bentuk massa atom. Sehingga kalau kita ganti energi massa intinya dengan massa atom, maka energi ikatnya akan lebih mudah untuk dipahami. Dimana setelah diubah ke dalam bentuk massa atom, rumus energi ikatnya menjadi energi ikatan, EB itu energi ikatan. Nah, ini. Nah, EB ini sama dengan Z dikali H11. Hidrogen 11 ini digunakan karena yang baru bisa yang bisa digunakan sebagai standar itu adalah hidrogen. Kenapa? Karena hidrogen memiliki kondisi yang sangat ideal, hanya punya 1 elektron dan hanya punya 1 proton, seperti itu. Dan dia tidak memiliki neutron, makanya hidrogen 11 ini digunakan sebagai standar. Jadi energi ikatannya itu akan sama dengan jumlah nomor atom dikali dengan massa hidrogen 11 ditambah dengan jumlah neutron dikali dengan massa neutron dikurangi dengan massa dari atom yang ingin dicari. Lalu kita kalikan dengan 931,5 mega elektron volt per U, di mana 931,5 ini adalah massa untuk 1 atom atau 1 SMA, satuan massa atom, atau AMU tadi, atomic mass unit. Jadi nilainya itu 1 SMA itu sama dengan 931,5 MeV. Nah, massa dari hidrogen 11 ini itu sebesar 1,007825 U. Dan massa untuk neutron itu nilainya tetap untuk semua atom. Massa neutron itu tidak pernah berubah. Jadi massa neutron itu adalah 1,008665 U. Untuk massa atomnya atau massa XAZ ini itu bisa dijadikan rujukan pada bagian appendix di buku besar yang kemarin sudah saya share di awal semester. Itu kalian bisa lihat mulai dari halaman 521 halamannya. Di situ diperlihatkan banyak data untuk massa atom. Jadi nanti bisa dirujuk saja tergantung kepada jenis atom yang kita gunakan, seperti itu. Nah, ini contoh soalnya. Jadi hitunglah energi ikat total dan juga energi total per nukleon
dari atom besi 5626. Nah, kok nggak bisa? Nah, oke. Untuk besi 5626 ini kita dapat informasi bahwa nomor atomnya adalah 26 atau Z-nya 26, sehingga nukleonnya bisa kita hitung. Itu jumlahnya 30. Tahu kan dari mana hasilnya 30? Kenapa nukleonnya 30, tahu? Nomor masanya dikurang nomor atom. Ya, nomor massa 56 dikurangi dengan nomor atom 26. Sehingga kita peroleh jumlah neutronnya adalah 30 ya. Oke, jadi Z-nya kita tahu, N-nya kita tahu, massa untuk hidrogen satu-satunya kita tahu, lalu massa neutronnya kita tahu. Maka tinggal kita rujuk saja massa untuk atom besi 56. Kalau yang punya, bukan, kalian semua pasti punya buku Beiser itu. Jadi silakan buka appendix halaman 5, berapa tadi? 512. Jadi dilihat berapa massa atom Fe56. Coba dilihat kira-kira berapa nilainya. Lalu silakan dihitung berapa energi ikatan untuk besi 56 ini. Sekalian belajar buat UAS. Bisa? Energi massa hidrogen satu-satunya tadi di sini nih nilainya 1,007825 U dan massa neutronnya itu 1,008665 U. Jadi nanti kalian hitung saja Z-nya tadi berapa? Z-nya 26 kan? 26 dikali 1,007825 U ditambah dengan N-nya tadi 30. Berarti 30 dikali 1,008665 U. Baru dikurangi dengan si massanya yang ada di buku Beiser itu. Jadi berapa nilainya?
Energi ikatnya berapa? Ada yang sudah bisa menghitung? Energi ikat pernukleon maksimumnya ya, Bu? Yap. Saya hitung sih, kalau nggak salah ya, Bu ya, 8,8 MeV. Masanya berapa? Masa Fe5626. 56, Bu. Coba lihat di itunya, Beser ya. di buku Beser. Berapa masanya? Dia nggak genap 56 loh. Masih pada punya kan? File buku Besernya? Masih, Bu.
Gimana? Masanya ketemu di halaman 512. Mulai dari sana tuh lihat. Lihat nanti untuk FE 5626. Jadi di buku Beiser itu kalian bisa baca tabelnya kan? Bisa, Bu. Bukan 512 ya? 521. Nomor berapa sih? 521, Bu. Maksudnya 521. Itu ada di halaman untuk 26 itu ada di halaman 523 ya. 26 Ayen atau FE 56 itu masanya 55,934939. Jadi tidak genap 56 masanya. Tapi sekitar 55,934939. Nah, jadi karena masanya 55,934939 itu, maka bisa kita hitung seperti ini ya. 26 kita kali dengan massa hidrogen satu-satunya 1,007825 U, lalu kita tambahkan dengan jumlah neutron dikali dengan massa neutron, yaitu 30 kali 1,008665 U. Lalu dikurangi dengan massa dari Fe5626 tadi, itu sekitar 55,934939 U. Lalu baru nanti kita kali dengan 931,5. Nah, kalau kayak gini, berapa nilainya? Bentar ya, ada telepon.
Oke. Jadi energi ikatannya berapa? Empat ratus 492,2614215 bukan Bu? 492, saya bulatkan jadi 492,3. Mirip lah angkanya. Nah, jadi untuk energi ikatannya itu adalah sekitar 492,3. Lalu kita juga diminta untuk menghitung energi total per nukleon. Jadi tinggal kita bagi saja energi ikatannya dibagi dengan jumlah masanya atau nomor masanya. Sehingga kalau kita bagi 492,3 dibagi dengan 56, nomor masanya tadi 56, maka energi per nukleonnya adalah 8,791. Nah, berarti dengan kita memperoleh data energi ikatan itu sekitar 492,3 mega elektron volt, ini artinya adalah jumlah energi yang kita butuhkan untuk memutus ikatan inti atom besi itu adalah sebesar 492,3 mega elektron volt. Apa yang terjadi jika kita berikan energinya kurang dari angka sekian? Yang terjadi adalah intinya tidak akan bisa terputus. Nah, jadi energi itu baru intinya itu baru akan terpisah atau terputus menjadi menjadi bagian-bagian tunggalnya proton dan neutron jika kita berikan energi sebesar 492,3 mega elektron volt atau lebih. Baru dia bisa putus. Tapi kalau energinya kurang, maka bisa dikatakan pemutusan intinya tidak akan tercapai. Itu. Dan sekali lagi, apa manfaatnya kita memutus inti tersebut? Itu adalah untuk memperoleh energi yang lebih besar lagi. Seperti contohnya pada nuklir atau pada radiasi sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Begitu. Nah, berikutnya, kalau tadi untuk unsur besi atau atom besi, sekarang pada atom uranium, di mana uranium ini dengan nomor massa 238 dan nomor atom 92. Jadi uranium 23892. Jadi berapa energi ikat totalnya? Mirip-mirip dengan yang tadi, kira-kira berapa energi ikat total untuk uranium? Kalian bisa lihat massa untuk uranium pada buku Beser yang tadi.
1.801,7 bukan, Bu? Berapa? 1.801,7 mV. 1.801,7. Oke. Saya bulatkan jadi 1.802. Boleh ya? Berarti energi ikatnya adalah 1.801,7 dan saya bulatkan jadi 1.802. Kemudian berapa energi total per nukleonnya? Tujuh 7,57 mV per nukleon. 7,57. Oke. Yang lain bisa jawab kah? Kayaknya dari tadi yang jawab itu-itu aja. Yang lain bisa jawab? Bisa. Oke. Jadi itu untuk energi ikat untuk unsur uranium ya. Nah, sekarang kita ubah sedikit soalnya. Yang sekarang yang diketahui adalah energi ikatannya. Jadi energi ikatan untuk neon, yaitu neon 2010, itu adalah sebesar 160,647 mega elektron volt. Maka kira-kira berapa massa atomnya? Bisa kan dihitung? Dengan menggunakan rumus yang tadi. Tinggal dibolak-balik.
Kira-kira begini ya cara jawabnya. Lagi dikerjain ya? Iya, Bu. Oke. Saya kasih clue-nya dulu aja deh. Bu, berarti yang ditanya itu masa AZ-nya ya, Bu? Yap. Masa AZX-nya. Berarti ininya yang ZM1 ZM1H sama plus NMN ini jumlah dulu. Ya. Terus baru dikali ke apa ini, Bu? Yang satuan atomnya 931. Energi bandingnya. Ya. Yang Energi 931. Nah, iya berarti yang kan masa atom Z ini kan yang dicari. Tapi ini juga dikali ke 931,5-nya ini ya, Bu? Yap. Yang dikalikan dengan 931,5-nya itu dibagi dengan 931,5. Oh, nanti jadi yang Z-nya ini sama yang N-nya ini dijumlahin sama yang EB-nya ya, Bu? Oh, dijumlahkan. Dikurang ya, Bu? Dikurang dengan energi yang binding. Iya. Baru dibagi sama yang MAZ ini ya, Bu? Yap. Terima kasih, Bu. Ini lebih ke otak-atik matematikanya sih. Posisi rumusnya. Ya, itulah fisika, itulah. Dia udahlah teori, terus ditambah lagi kalian juga harus ngerti matematikanya. Semangat ya. Bu, hasilnya 19,992 bukan, Bu? 992,434,7 19,99243,478. Yap. Tuh. Caranya seperti ini. Setelah kita otak-atik, yang kita cari tahu adalah si M dari X, A, Z ini. Dan yang sudah kita ketahui adalah data-data dari Z-nya berapa, H11-nya berapa, N dan Mn-nya berapa, lalu energi bindingnya juga sudah kita dapatkan. Jadi kalau dimasukkan angkanya, itu seperti yang muncul pada layar. Dan setelah kita hitung, nantinya massa dari neon 2010 itu diperoleh sekitar 19,992 U. Atau 19,9924 sekian tadi. Begitu. Itu untuk beberapa contoh soal yang bisa dihitung untuk inti atom ataupun energi ikatan. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. Bu. Baiklah. Tolong dipelajari lagi contoh-contoh soal itu, karena nanti akan muncul di ujian. Oke? Bisa diulang, Bu? Kok jadi serem sih, Bu? Enggak kok. Kan kalian udah punya contekan ya tadi di buku besar kan? Jadi ya nggak akan susah banget lah. Jadi nyontek gak apa-apa, Bu? Saya lebih mengatakan itu bukan nyontek sih. Open book. Terima kasih, Bu. Bahasanya Soalnya kok PG, nyontek, Bu. Nel? Kenapa? Soalnya PG. Enggak. Soalnya esai.
Karena Berapa berdasarkan nomor, Bu? pengalaman saya kalau PG itu kebanyakan lebih ke asal pilih jawaban. Jadi saya nggak bisa lihat kamu benar-benar menilai nyari nilainya atau cuman asal pilih gitu. Tapi kalau kamu esai, setidaknya dengan kamu nulisin proses cara mendapatkan hasilnya itu kan bisa saya lihat proses ya masih bisa saya kasih nilai lah kayak gitu. Oke, Bu. Masih ada lagi sih pembahasan kita mengenai unsur radioaktif ya. Peluruhan radioaktif terutama untuk peluruhan beta, alfa dan gamma. Lalu untuk waktu paruh dari peluruhan inti tersebut. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan atau nanti saya berikan materinya kayak gitu. Minggu depan tuh kita masih kuliah nggak sih? Masih kan? Masih, Bu. Ya, nah berarti kita lanjutkan minggu depan untuk si peluruhan radioaktif. Oke, Bu. Untuk hari ini sekian dulu. Saya rasa sudah cukup banyak materi yang saya berikan dan perhitungannya tidak rumit tapi membutuhkan konsentrasi tinggi untuk melihat siapa yang ditanya atau bagian mana yang sudah diketahui seperti itu. Untuk hari ini terima kasih sudah meluangkan waktu dan sudah cukup aktif berpartisipasi dalam perkuliahan. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti materinya saya upload Makasih, di Bu. files ya, materi ini. Iya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Hari ini semuanya hadir kan? Pak Nicel gimana? Itu Joshua Kastanja ngantri buat vaksin, Bu. Oke. Iya, Bu. 38 orang. Semester depan kalian sudah masuk kuliah? Iya, Bu. Atau Untuk online? praktikumnya wajib. Untuk praktikumnya aja Bu, wajib. praktikum wajib offline, Bu. Praktikum ya. Oke. Jadi intinya tetap ke sini ya. Tapi COVID naik lagi, Bu. Nah, itu dia masalahnya. Ini aja wisuda yang tadinya mau langsung ke TMII sekarang jadi online. Terus dosen-dosen dan karyawan yang tadinya udah masuknya 3 kali seminggu jadi 1 kali seminggu gara-gara tingkat COVID-nya makin tinggi. Jadi ya praktikum semester depan juga masih belum tahu. Tapi sampai saat ini kita merujuk aja dulu ya sama peraturan yang kemarin sampai nanti ada informasi lebih lanjut. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, kalau gitu ayo kita bubarkan kelas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat Dik, siang. login, Dik. Dik, login. Pucuk.